Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial masuk sebagai guru di akun Smart School Lampung Berjaya. Pastikan paket data dan sinyal Bapak Ibu dalam kondisi baik ya, supaya tidak terkendala pada saat kita mau login. Kemudian kita pilih Google atau Chrome. Kita ketikkan alamat websitenya, jangan sampai salah. Alamatnya adalah smartschool.lampungprof.go.id. Kemudian kita pilih Smart School Lampung. Kita scroll ke bawah Bapak Ibu, kita temukan kelas digital. Kemudian kita klik tanda 3 di atas, kita pilih login, kita masukkan usernya, kita masukkan passwordnya, kemudian kita masuk. Kita tunggu sebentar sampai masuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan ketika kita masuk di akun guru Smart School Lampung. Karena saya telah membuat kelas di akun ini, maka akan muncul 2 kelas mata pelajaran yang saya bikin. Seandainya saya belum punya kelas, maka di sini tampilannya kosong. Maka yang harus dilakukan pertama adalah tambahkan kelas. Misalnya di sini judul kelasnya saya ngajar matematika. Saya akan tambahkan matematika kelas 10 SMKN 1 Buai Bahuga. Saya beri nama saya supaya siswa saya nanti mudah mencarinya. Deskripsi singkatnya adalah kelas digital. Deskripsinya sama, kelas digital. Kemudian kategorinya matematika, Bapak Ibu nanti bisa pilih ya, sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajar. Kelas 10, tanggal berlakunya tanggal 1 April, berakhir saya bikin 11 Juli. Kata kuncinya saya bikin Mia. Simpan. Bapak Ibu harus ingat ya kata kuncinya dan nama mapelnya tadi, karena kata kunci dan nama mapel itu yang akan dibagikan kepada siswa. Usahakan yang mudah diingat dan mudah dicari. Setelah itu Bapak Ibu, kita lengkapi mapel kita. Di sini ada gambar ilustrasi, kita pilih. Bapak Ibu bisa cari. Kemudian tahun pelajarannya 2019-2020, sasaran siswa kelas 10 SMKN 1 Buai Bahuga, karena ini matematikanya kelas 10 ya. Nilai forum saya buat 30%, kelas mayanya saya buat 20%, nilai tugas 10%. Ini terserah Bapak Ibu ya, yang penting dia totalnya 100% nanti. Ini tergantung kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian KKM itu 75. Simpan. Setelah data berhasil diupdate, tidak perlu disimpan lagi. Itu artinya data Bapak Ibu telah berhasil. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih modul, karena kita akan mulai pembelajaran. Kemudian kita tambahkan modul. Misalnya di sini nama modulnya adalah logaritma. Durasi jamnya 3 jam. Di sini Bapak Ibu bisa tampilkan materinya di sini. Bapak Ibu klik ini, kemudian Bapak Ibu pastekan materi di sini. Misalnya saya tulis materinya ya, gini aja sebagai contoh. Kemudian bisa kita simpan. Kita tunggu. Setelah tambah modul di kegiatan pertama selesai, karena ini Bapak Ibu ya, bisa kita lihat ini materinya, karena materinya tadi saya hanya menulis angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka munculnya seperti itu. Kemudian misalnya kita mau tambah tugas, Bapak Ibu bisa klik aja tambah tugas. Misalnya di sini nama tugasnya matematika. Durasinya misalnya 3 jam. Tanggal kumpul tugasnya di sini terserah Bapak Ibu ya. Saya bikin 30 Juni. Kemudian di sini soalnya saya tulis jelaskan perhitungan
berikut. Misalnya di sini perhitungannya ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas yang akan Bapak Ibu berikan apa, kemudian simpan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke Bapak Ibu, setelah di situ tambah tugas, kita mau kasih kuis di kegiatan belajar 1. Maka kita klik aja kuis di sini, tambah kuis. Nah, misalnya di sini nama kuisnya pilihlah. Pilih kerjakan dengan benar. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Durasinya misalnya 30 menit, setengah jam. Di sini misalnya saya kasih kuis 10 kali 10 ditambah 50 sama dengan, misalnya ya ini Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran 1 sudah selesai. Cara ngebikinnya seperti itu. Bapak Ibu bisa kopikan materi sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini hanya sebatas contoh, dan saya juga bukan ahlinya di bidang matematika. Saya hanya mencontohkan bagaimana langkah-langkahnya. Jika Bapak Ibu telah selesai dan Bapak Ibu pengen kembali ke awal, maka Bapak Ibu bisa klik di atas, Bapak Ibu pilih beranda. Jika Bapak Ibu mau memberi kelas ini belum memiliki bank soal, kenapa? Karena kita belum bikin soal. Caranya bikin soal bagaimana? Kita klik, kita lihat detail, kemudian kita pilih soal ujian, kita edit waktunya. Soalnya misalnya di sini 2, waktunya 30 menit, tanggal mulainya saya bikin 1 Februari, tanggal selesainya saya 1 April tadi ya, tanggal selesainya saya bikin 30 Juni. Simpan. Kemudian soalnya saya bikin soal. Misalnya di sini 5 kali 5 sama dengan, ini hanya sebatas contoh ya Bapak Ibu ya. Opsi jawabannya 25. Ini saya kasih poin 50 karena soal saya cuma 2 ya. Tambah opsi poin B misalnya 75, nilainya 0. Poin C misalnya 85, tambah opsi misalnya poin D 60, poinnya 0. Poin E misalnya 55. Kemudian simpan. Jangan terlalu disimpan berkali-kali karena nanti dia akan muncul double ya Bapak Ibu ya. Cukup simpan sekali aja sampai dia berhenti berputar. Oke, kemudian karena ini tadi soalnya 2, maka kita bikin lagi tambah soal. Misalnya soal yang kedua itu 10 kali 10 sama dengan, saya bikin jawabannya itu di poin B ya, 10 kali 10 100. Di sini saya kasih nilainya 50 nilai poinnya, karena poin yang benar itu jawaban B. Kita simpan lagi. Kita tunggu sampai berhasil. Oke Bapak Ibu, selesai, sudah berhasil kita membuat soal, mengisi modul, menginput tugas di akun guru kita Bapak Ibu. Kemudian kita bisa kembali ke beranda. Kalau seandainya siswa itu sudah mengerjakan, gimana cara ngelihatnya? Kita lihat di akun saya ini ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di lihat detail,
Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di penilaian. Di sini akan muncul siswa-siswa yang sudah mengerjakan tugas. Ini misalnya si Bagasanu ini nilai forumnya dia dapat 100, kemudian nilai ujian akhirnya dia dapat 90, nilai akhirnya 48. Kenapa? Karena saya belum mengisi untuk nilai kelas maya, nilai tugas, dan nilai rata-rata. Gimana cara ngisinya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik edit, kemudian masukkan di sini nilai. Yang diisi sendiri hanya untuk nilai forum, nilai kelas maya, dan nilai tugas modul. Sedangkan nilai tugas akhir, nilai ujian formatif, itu nanti dia akan muncul secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kalau kita pengen ngelihat hasil kerja siswa ini, kita bisa ekspor nilai mereka ke PDF. Kita klik ekspor PDF, kita download, maka nilainya akan muncul seperti ini. Ini kita butuhkan di akhir pembelajaran nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mau lihat gimana cara siswa itu ngerjain tugas kita, gimana kita taunya. Bapak Ibu lihat tanda lonceng ini. Tanda lonceng yang ada angka 7 inilah pemberitahuan bahwasanya siswa melakukan aktivitas kita. Misalnya ini, Khairul Saleh memberi komentar pada bahan diskusi. Kita bisa klik, kita cek apa komentarnya dia. Kita tunggu sebentar. Nah, ini di sini kita bisa ngelihatnya. Misalnya ini forum diskusi saya, kita bisa ngelihatnya di selengkapnya. Seperti ini untuk forum diskusi. Untuk pengumuman, kita bisa tambahkan pengumuman untuk siswa. Di pengumuman kita bisa klik tambah pengumuman apa yang akan kita berikan kepada siswa nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan tambahkan pengumuman, kemudian simpan. Kemudian kita bisa cek materi kita tadi, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materinya apa. Di sini kegiatan pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran 3, di sini semuanya. Oke. Ini materinya, karena ini materinya saya ambil dari internet ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya kopikan linknya di sana. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu saja tutorial sebentar dari saya. Semoga tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya tidak bermaksud apa-apa, hanya sebatas membantu dan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.